Hai, tahukah kamu apa itu home garden? Wah, apa itu? Seperti pernah mendengarnya. Apakah kamu penasaran dengan bentuknya? Memangnya kayak gimana sih home garden itu? Mari ikut aku untuk menjelajahi Desa Cibodas untuk menjawab rasa penasaranmu. Halo, kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang tugas besar perancangan sistem pertanian terpadu terkait home garden di Desa Cibodas. Cibodas adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa Cibodas berada pada ketinggian 1260 mdpl dengan suhu berkisar antara 18 derajat sampai 8 derajat Celcius dan kelembaban 70-90%. Dikarenakan berada pada daerah perbukitan yang subur, maka sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk lahan pertanian 34,06% dan perkebunan sebanyak 27,56%, di samping lahan pemukiman, perkantoran, prasarana umum, dan hutan konservasi. Oh begitu toh, kalau dilihat dari kondisi iklim dan letak geografisnya berarti cocok banget dong untuk dijadikan lokasi home garden. Yap, betul. Salah satu contohnya, ada luasan lahan 50 meter persegi yang ternyata dapat ditanami tanaman sayur yang diintegrasikan dengan peternakan ayam, ikan lele, maggot, dan tanaman obat. Nah, selanjutnya yaitu sketsa konsep budidaya. Jadi untuk konsepnya sendiri itu seperti gambar yang ada pada slide. Kemudian dalam konsep budidayanya ini ada berbagai macam komponen loh. Antara lain ada raised bed sayur, ada raised bed obat, ada kolam lele, ada maggot box, ada kandang ayam, ada sumur, kemudian ada gudang, ada jaring lalat, ada tong kompos, ada tong pupuk kandang, ada tanaman rambat, dan ada bak penampung air. Kemudian untuk komponen yang diberi tanda X atau silang itu menandakan bahwa komponen harus dibudidaya atau harus dilakukan di tempat yang ternaungi. Namun, kamu perlu mengetahui fungsi dari setiap komponen terlebih dahulu. Simak baik-baik ya. Selanjutnya yaitu maggot BSF. Jadi maggot BSF sendiri adalah bentuk dari siklus pertama black soldier fly yang nantinya bermetamorfosa menjadi lalat dewasa. Untuk inputnya sendiri itu berasal dari sampah organik dan limbah organik rumah tangga. Sedangkan outputnya itu dapat menghasilkan pupuk hayati dan pakan ternak. Kemudian untuk budidaya maggot itu harus menyiapkan dua tempat, yaitu maggot box yang berukuran 1 x 1 meter dan menyiapkan jaring-jaring lalat yang berukuran 1,5 x 1 meter. Jadi maggot box digunakan pada saat maggot pada fase telur sampai larva, dan jaring lalatnya itu digunakan saat maggot itu pada fase pupa sampai lalat. Jadi pada fase telur sampai larva, maggot diberi makan dengan limbah organik di dalam box. Kemudian nanti maggot akan berhenti makan pada fase pupa sampai lalat. Nah, itu saatnya dipindahkan ke dalam kandang. Kemudian setelah menjadi lalat dan kemudian bertelur, tidak lama setelah itu lalatnya akan mati. Kemudian telurnya akan dipindahkan kembali ke dalam box, dan lalat yang mati dapat juga dijadikan makan untuk telur dan larvanya. Kemudian untuk produktivitas maggotnya sendiri itu 5 gram baby maggot dengan pakan 10 kg itu dapat menghasilkan 10 kg maggot fresh dan 20 kg pupuk organik. Sebagai contohnya seperti limbah rumah tangga yang dihasilkan setiap bulan kan ada 27,72 kg. Nah, itu nanti bisa diuraikan oleh maggot menjadi 5,5 kg pupuk. Selanjutnya adalah lele dan azolla. Ikan lele dibudidayakan bersamaan dengan azolla pada kolam yang sama, namun hanya diberi sekat berupa jaring-jaring untuk memisahkan lele dan azolla. Untuk input dari lele sendiri yaitu pelet ikan, azolla, dan maggot segar. Sedangkan output yang dihasilkan adalah lele segar sebagai makanan dan pupuk hayati. Berdasarkan sistem budidayanya, ikan lele dan azolla dibudidaya pada kolam yang sama dengan sekat pembatas. Kemudian lele yang dibudidayakan adalah 200 ekor dan jumlah pakan pelet atau pur yang dibutuhkan sebanyak 4 kg selama 2 bulan dengan penambahan azolla. Waktu panen lele yaitu 2 bulan dan waktu panen azolla 7 hari HST. Berdasarkan produktivitasnya, ikan lele dan azolla ini bisa menghasilkan lele segar serta menghasilkan limbah yang dapat diolah menjadi pupuk. Untuk kolam lele sendiri, dibutuhkan kolam berukuran 2 meter x 1 meter dengan ketinggian 120 cm. Komponen ketiga, raised bed tanaman. Raised bed sendiri merupakan area tanam berupa tanah yang ditinggikan di atas kelas sekitarnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan area tumbuh yang dalam dan luas dan untuk mendorong akar tanaman tumbuh ke bawah dan keluar.
Pada kesempatan kali ini digunakan juga non-dig system, yaitu penyiapan lahan dengan tidak menggali tanah untuk menjaga mikroorganisme, maka perlu ditambahkan kompos atau limbah dedaunan. Dalam integrasi ini, rice bed memiliki input dari kompos, pupuk kandang, biopestisida, dan juga limbah lele. Sedangkan output yang diberikan oleh rice bed yaitu kompos, pakan maggot, biopestisida, serta sayur untuk konsumsi. Rice bed yang kami gunakan memiliki bentuk persegi panjang dengan panjang 1,2 meter, lebar 0,7 meter, dan tinggi 0,4 meter, serta terbuat dari bahan kayu putih kemas. Adapun lapisan dalam dari rice bed tersusun atas tanah, serta kompos dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Dapat pula ditambahkan dedaunan kering serta kerikil. Kerikil sendiri berfungsi untuk melancarkan drainase. Berhubungan dengan drainase, pengairan yang kami gunakan yaitu wicking system atau menggunakan pipa reservoir dengan memanfaatkan daya kapilaritas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi irigasi hingga 90% karena langsung air masuk pada area perakaran. Dan sistem ini sangat efektif untuk lahan sempit. Perawatan dari rice bed sangat mudah karena hanya butuh 1 tahun sekali untuk mengganti ataupun mencampur media tanamnya dengan pupuknya kembali. Nah, apabila sedang tidak ditanami, maka perlu ditutupi dengan mulsa daun pisang agar tidak terjadi penguapan secara berlebihan. Benefit dari rice bed sendiri yaitu ramah akan lingkungan, ramah untuk manula, mencegah adanya kontaminan di tanah, menghemat air, mengontrol drainase, menjaga kesehatan tanah, dan juga menjaga akan serangan hama. Untuk mencegah adanya ceceran air bekas penyiraman, maka gunakanlah cecahan pohon pisang sebagai alas, karena cecahan pohon pisang dapat menutupi atau menyerap air-air sisa. Maka pemupukan hanya dilakukan 1 kali dalam 1 siklus tanam, yaitu sebelum masa tanam. Sedangkan untuk pengairan dilakukan 1 kali dalam 1 hari, karena sistem wicking dapat menyediakan kebutuhan air dalam 1 hari. Sedangkan untuk metode penyiangan serta waktunya disesuaikan dengan jenis tanaman. Pemilihan tanaman didasari oleh penyesuaian iklim dari tanaman dengan iklim yang ada di desa Cibodas. Tanaman pertama yaitu daun bawang, dimanfaatkan sebagai bumbu masak dan juga obat-obatan. Yang kedua ada selada, dimanfaatkan sebagai sayur konsumsi. Ketiga ada tomat, yang dimanfaatkan untuk konsumsi dan juga obat-obatan. Keempat ada bayam, yang dimanfaatkan untuk konsumsi. Kelima ada bawang putih, yang dimanfaatkan sebagai bumbu masakan serta pestisida alami. Dan yang terakhir ada bunga telang, yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan juga penyerap bau yang ditimbulkan dari ternak ataupun kegiatan pertanian lainnya. Di layar tertera hasil panen untuk setiap komoditas dalam 1 kali panen, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah dengan isi 5 orang manusia. Apabila ingin mulai menanam, maka disarankan pertama menanam mulai dari bunga telang, bawang putih, kemudian dilanjutkan daun bawang, lalu dilanjutkan tomat, dan terakhir selada dan juga bayam. Urutan ini dilaksanakan agar pemakaian pupuknya lebih efisien. Juga mencegah adanya gulma serta hama yang akan muncul apabila semua tanaman ditanam dalam 1 waktu yang sama. Bawang putih yang dimanfaatkan sebagai biopestisida bertindak sebagai racun perut bagi hama penghisap, ulat, antraknos, atau lainnya yang sering menyerang tanaman sayur. Pembuatannya itu sangat mudah. Pertama, hancurkan bawang putih sebanyak 5 siung hingga menjadi ekstrak. Kemudian dicampur dengan air sebanyak setengah liter lalu didiamkan lebih dari 6 jam. Setelah itu dicampur dengan sabun cuci piring dan disaring dengan kain saring. Kemudian ditambahkan air sebanyak 4 liter lalu diaduk dengan rata. Maka siap digunakan. Gunakanlah 1-3 kali seminggu pada tanaman yang terkena hama atau memiliki gejala terserang penyakit. Sedangkan untuk sampah dari tanaman sayur dapat dimanfaatkan sebagai kompos dengan melalui proses anaerob dibantu dengan aktivator EM4. Tahap pertama yaitu merajang sampah hingga menjadi butiran halus atau sebesar 1 cm. Kemudian siapkan larutan molase dan larutkanlah dengan air. Masukkan campuran tadi ke dalam tong, lalu tambahkan campuran molase dengan air, kemudian aduk rata. Setelah itu, tutup bak pengomposan untuk melindungi bahan atau jasa trending dari air hujan, cahaya matahari, penguapan, dan perubahan suhu. Diamkan hingga waktu 5-14 hari, lalu kompos siap dipakai. Selanjutnya yaitu ternak ayam. Jadi pada peternakan ayam pedaging itu inputnya berasal dari makan ayam dan maggot segar hasil maggotnya. Kemudian untuk outputnya itu dapat menghasilkan daging segar dan pupuk kandang. Kemudian untuk ternak ayam sendiri itu dapat dilakukan pada konsep ini dengan 2 kandang, yaitu kandang ukuran 70 cm kali 150 cm dan 70 cm kali 100 cm. Jadi dalam 2 kandang tersebut akan diisi dengan 10 ekor ayam pedaging. Nah, untuk pakan ayam yang dibutuhkan itu per hari per ekornya itu 65 gram, sehingga untuk 10 ekor ayam itu dibutuhkan pakan sebesar 6.500 gram per hari. Kemudian untuk ayam pedaging sendiri ini dapat dipanen saat berat ayam tuh mencapai 1,5 sampai 2 kg. Kemudian untuk ayam
pedaging sendiri itu menghasilkan limbah sebanyak 30 gram per ekor per hari. Jadi untuk 10 ekornya itu dapat menghasilkan 300 gram limbah per harinya. Nah, kemudian limbah itu dapat diambil setiap 3 hari sekali, sehingga setiap pengambilan itu mengambil 900 gram limbah per hari. Kemudian untuk konversi menjadi pupuk itu 900 gram dikali 25% karena di sini ada proses kehilangan. Jadi menghasilkan pupuk kandang 225 gram selama 3 hari. Nah, sehingga dalam 1 bulan ini kotoran ayam ini menghasilkan pupuk 2.250 gram atau bisa mencapai 2,25 kilogram. Kemudian untuk produktivitasnya sendiri ini berupa daging ayam segar yang dipanen saat ayam memasuki berat 1,5 kg dan pupuk kandang. Selanjutnya yaitu pembuatan pupuk kandang kotoran ayam. Jadi yang pertama dikumpulkan kotoran-kotoran ayam dan dimasukkan ke dalam tong pupuk kandang. Kemudian diambil kain dan dimasukkan ke dalam tong yang sama. Setelah itu disiram tongnya dan ditutup. Kemudian diaduk setiap beberapa minggu sekali agar udara tidak menumpuk. Kemudian setelah 6 bulan pupuk kandang kotoran ayam sudah dapat digunakan. Berdasarkan penjelasan mengenai setiap komponen tadi, maka diperoleh skema hubungan antar komponen sebagai berikut. Diagram ini menunjukkan bahwa energi yang ada pada suatu sistem pertanian terpadu home garden Desa Cibodas terus berlanjut sehingga tidak adanya limbah yang terbuang sia-sia begitu saja. Berikut adalah desain 3 dimensi sistem rancangan pertanian terpadu home garden Desa Cibodas dari berbagai sisi. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.